Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Senin Pekan Biasa ke-29 17 Oktober 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Paroki Santo Yohanes Pemandi, Janti, Malang. Selamat mendengarkan. Halo, selamat berjumpa saudara-saudariku, khususnya pendengar Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022, dalam bacaan Injil tadi kita diingatkan terkait dengan keduniawian kita, yaitu mengenai harta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menjadi orang yang berkecukupan, bahkan menjadi orang kaya, itu sepertinya sekarang ini sudah menjadi target hasil saat kita berziarah. Namun apakah itu betul? Ternyata tidak. Bahwa kekayaan yang kita miliki itu seharusnya menjadi sebuah bentuk semakin berimannya kita. Caranya bagaimana? Ya, bagaimana yang namanya harta itu kita terima, kemudian kita alirkan kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita, atau bagaimana harta itu benar-benar bisa semakin bermakna ketika juga kita bagikan kepada sesama kita. Yesus jelas-jelas mengingatkan bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah materi, tetapi bagaimana kita benar-benar bisa semakin kaya di hadapan Allah. Nah, berbicara kaya di hadapan Allah, tentunya ini kita punya
kesempatan bagaimana kita diberikan kebebasan untuk mengisi hidup ini dengan bekerja, kemudian kita mendapatkan hasil, kemudian berakhir dalam sebuah harta kekayaan. Tetapi bagaimana harta itu jangan sampai justru menjadi sumber dari yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, berbagai berkat yang kita terima dari Tuhan itu tentunya bagaimana kita bisa mengalirkan lagi kepada sesama kita. Berarti kita bisa semakin bijaksana di dalam menggunakan seluruh hasil kekayaan kita ini. Tentunya dengan demikian kita pun mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia selalu memberikan rezeki, memberikan berkat itu. Dan tentunya kita dengan sukacita juga menyalurkannya kepada sesama. Bermurah hati, bersuka, berbahagia, berbagi, ringan tangan, dan tentunya bagaimana sesama kita yang mungkin dalam hidupnya jauh lebih menderita. Maka mari kita mulai hari ini selalu menggunakan harta yang kita miliki untuk berbagi. Janganlah justru kekayaan yang kita terima ini membuat kita makin sombong. Bagaimana kita malah jauh dari Tuhan. Karena rezeki yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita itu harus kita salurkan kepada sesama kita. Dengan demikian kami meyakini bahwa kekayaan yang kita peroleh karena juga merupakan kasih Tuhan ini bisa kita ungkapkan sebagai rasa syukur, dan tentunya semakin membuat kita memiliki kesempatan meningkatkan kualitas persiaran kita. Mari kita berbagi, kita berada di dalam masyarakat dengan segala apa yang kita miliki. Tetap semangat, berkah dalam.